Silahkan duduk. Satukan hati kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami hampiri Engkau, karena karya-Mu ajaib dan luar biasa bagi kami, lebih khusus bagi lembaga-Mu di tempat ini, di mana hari ini kami boleh memulai aktivitas kami secara khusus memasuki semester yang baru, semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Kami rindu untuk memulai bersama dengan Engkau, dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna di sepanjang semester ini. Dan saat ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu berbicara bagi kami. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu kami akan dibangun, ditolong, sehingga kami semakin tahu apa yang seharusnya kami buat dan lakukan dalam kehidupan kami, lebih khusus di semester ini. Demi dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini, berbicaralah bagi kami dan pakai hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu. Dan kepadamu biarlah semua kembali untuk hormat kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap diberkati katakan amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu kalau kita boleh bertemu kembali hari ini, dan segenap mahasiswa baik yang di tempat ini maupun yang di Zoom ya. Sebenarnya bukan saya yang menyampaikan firman Tuhan ya, tetapi karena beliau Bapak Evangelis Paul Ang beberapa waktu yang lalu otot kakinya robek gitu ya, sehingga dia tidak bisa naik tangga sampai lantai 4. Ya, jadi ya saya menggantikan ya. Jadi itu cukup berat ya lantai 4 ini sebenarnya ya. Coba dulu lantai 2 mungkin agak enak ya. Saya lihat dulu Bapak Roni Mandang juga naik ke sini ngos-ngosan ya. Itu memang pergumulan berat, ini nggak mudah ya. Kita saja karena kita biasa di sini, jadi yang usia kayak Bu Marmi masih kuat karena biasa di sini. Kalau enggak itu pergumulan nih Bu, Bapak ya. Oke, tema kita hari ini, next lanjut. Bisa dimunculkan? Mana ya, ini kadang jangan sampai hilang ya. Oke, iya. Next, ya itu saya lagi mau naik pesawat ya dengan tim saya. Lanjut ya. Tema kita ini, Rise Up and Build. Kenapa saya ambil tema ini? Karena kita mau bangkit dan membangun di semester yang baru ini. Amin. Karena memang saatnya di semester yang baru ini kita bangkit dan membangun. Next, lanjut. 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 Pertanyaannya, lanjut. Pencet aja ya. Lanjut. Bangkit dari apa? Terus lanjut. Dan bangun untuk apa? Jadi bangkit dari apa? Apakah bangkit dari tempat tidur? Gitu kan. Bangkit dari tempat duduk atau bangkit dari mana gitu ya. Terus bangun apa? Bangun mimpi atau bangun apa? Gitu kan. Ini yang harus kita cari tahu hari ini supaya akhirnya di semester ini kita bangkit dan bangun dengan sesuatu yang jelas. Amin. Jangan semester berganti semester ya begitu saja ya. Oke. Dan Yosua 1 ayatnya yang ke-6, 7 dan 16 memberi jawab bagi kita. Mari kita buka bersama. Next lanjut, di situ ada juga. Jadi bagi Anda yang tidak sempat buka Alkitab, saya sudah sediakan gitu ya. Oke, hanya sedikit ayat sebenarnya. Jadi kita akan baca. Saya akan bacakan sajalah ya. Demikian firman Tuhan, Yosua pasal 1, ayatnya yang ke-6, 7, dan ayatnya yang ke-16. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini.
memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hatilah sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh. Apa dikatakan di sana? Kami akan pergi. Next, ya ini tema kita, Rise Up and Build. Yosua 4 ayat 6, 7, dan 16. Next, lanjut. Next, pencet saja. Ya. Next, lanjut. Ya. Bangkit dan bangun. Yang pertama, bangkit dan bangun untuk apa? Bangkit dan bangun untuk apa? Baca bersama-sama. Untuk tingkatkan kapasitas dan kualitas diri. Jadi semakin naik apanya? Kapasitasnya, apanya? Kualitasnya. Kemarin semester 2. Sekarang semester 3. Kemarin SMA, sekarang semester 1. Kemarin semester 6, sekarang semester 7, gitu kan? Harus naik. Bukan hanya tingkatnya naik. Oh, saya sekarang sudah kakak tingkat. Yang kakak tingkat kemarin sudah lulus semua. Saya yang paling tinggi di sini. Oke, bagus. Tapi bukan itu. Yang harus kita tingkatkan di sini adalah kapasitas dan kualitas diri kita. Itu yang harus kita bangkitkan. Itu yang harus dibangunkan. Deal? Deal? Ya udah, selesai. Kita doa kan udah deal. Next, lanjut. Ayat 6 sampai 7 ya. Lanjut. Kapasitas dan kualitas apa yang harus kita tingkatkan? Kalau kita baca ayat 6 di situ, ayat 7, apa yang kita harus tingkatkan belajar dari Yosua? Hati. Jadi hati kita, kapasitas dan kualitasnya harus ditingkatkan sebagai pemimpin. Hati kita harus hati pemimpin, jangan hati hamba. Amin. Amin. Sebagai kakak tingkat harus punya kualitas hati sebagai kakak tingkat. Amin. Sebagai adik tingkat harus punya kualitas hati sebagai udah makan belum tadi ya? Adik tingkat. Itu kan? Kita harus punya kualitas, jangan kebalik. Sebagai kakak tingkat kualitas hatinya seperti adik tingkat. Sebagai adik tingkat kualitasnya sebagai kakak tingkat, suka kebalik-balik. Ya, di gereja juga suka kebalik-balik hamba Tuhan gitu ya. Tapi malah seringkali ya dialah yang jadi bos. Itu kan? Jadi kita harus ke sini. Hati kita harus ditingkatkan. Tuhan perintahkan kepada Yosua, tingkatkan kapasitas hatimu, kualitas hatimu. Kamu bukan semester 2 lagi. Kamu bukan anak SMA lagi. Kamu bukan semester 6 lagi. Kamu sudah semester 7. Bu Marmi juga harus tingkatkan. Ibu Marmi bukan wakil ketua 1 lagi. Sudah ketua. Tingkatkan, Bu. Jadi profesor nanti. Ya kan? Tingkatkan semua. Pak Matias, ya. Dulu mahasiswa Pak, di wisuda di sini, tapi sekarang sudah direkrut jadi dosen. Tingkatkan kualitas kapasitas hati kita. Amin. Mantap ya. Terus yang berikutnya, jadi makin kuat dan makin teguh. Kita harus persiapkan hati sebagai hamba. Jadi hamba itu harus kuat hatinya. Harus teguh imannya. Kenapa kita harus kuat dan teguh? Karena ada banyak tantangan.
Betul enggak? Ada banyak tantangan enggak? SMA enak, kuliah beda. Semester 1, 2 enak, semester 3 beda. Semester kemarin keberapa? 5, 6 enak, ya kan? Cuma di lapangan, enak main bola gitu kan. Semester 7 nggak enak. Harus kuat, harus teguh. Kenapa? Ada tantangan bikin skripsi. Wah, sudah banyak yang WA saya. Pak, judulnya begini gimana ya Pak? Kok malah saya yang suruh mikir? Aduh, mahasiswa ini itu tantangan untuk engkau malah untuk Bapak. Ya, itu ya. Ini harus kita. Pada ketawa itu yang ngerasa itu ya. Ya. Itu tantangan di semester 6. Itu tantangan, ya kan? Hatimu harus teguh, hatimu harus kuat. Kenapa? Kamu menghadapi banyak tantangan semester 1. Engkau tidak lagi seperti anak SMA. Betul? SMA mah tugas dikejar-kejar, nggak ngerjain PR dihukum. Di sini nggak dikejar-kejar, nggak dihukum. Ya saya nggak ngejar-ngejar mahasiswa, capek saya ngejar ya mahasiswa. Biarin aja, gitu kan? Tapi kita harus tingkatkan kapasitas, kualitas hati kita. Kita tahu apa yang harus kita buat, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Tahu nggak? Harus cari tahu. Ya, hadapi masalah, kuat dan teguh. Di sini banyak orang beda-beda. Ada Batak, ada Ambon, ada Dayak, ada Jawa, ada Chinese, macam-macam. Cara makannya beda, cara ngunyahnya beda, cara mandinya beda. Ada yang nyanyi sambil mandi, teriak-teriak nggak karuan. Ada yang lama di kamar mandi, ada yang sebentar. Kan beda-beda, masalah. Ada yang ngomong lembut, ada yang ngomong tiap hari. Teriak-teriak terus ya. Masalah. Harus kuat. Tren berikutnya, hadapi tekanan, banyak tekanan. Tugas di kampus banyak, di asrama banyak, di rumah mungkin nggak pernah ngapa-ngapain, di sini ngapa-ngapain tiap hari. Itu perpustakaan sengaja sama Bu Marmi taruh di bawah. Kenapa? Supaya kalau kalian lewat mampir. Nggak ditaruh di lantai atas kan? Tapi nyatanya pada suka di lantai 4. Gitu kan? Betul ya? Bukan lantai 1. Nah ini banyak nggak suka tantangan gitu nggak? Ya. Tekanan banyak, tekanan tugas-tugas banyak. Apalagi? Lain tugas-tugas apa? Makanannya tantangan. Wow, tantangan gimana? Iya bangun pagi ya, masak tantangan ya. Nggak biasa masak jadi bubur semua ya. Sayur jadi bubur, gitu kan? Nasi jadi bubur ya. Masak air aja gosong ya. Terus kenapa kita harus kuat dan teguh? Karena kita akan menghadapi kenyataan hidup yang seringkali berbeda dengan apa? Impian kita. Saya dulu juga pernah semester 1. Pakai baju putih juga, hitam juga begini. Kayaknya ini meng-STT dari dulu gitu ya. Hitam dan putih gitu ya. Sama nasib kita sama. 11-12 lah. Ya. Siapa itu? Yusuf ya? Yusuf ini ya. Ucup ini ya. Sama. Yang menghadapi kenyataan yang nggak sama dengan apa yang saya impikan. Saya masuk Jakarta, saya pikir saya akan ketemu malaikat-malaikat, orang-orang baik, orang-orang yang setengah suci. Setelah saya masuk STT saya kaget, wow. Wow, 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 wow. Saya bilang 3 bulan saya bergumul, pulang nggak, pulang nggak, pulang nggak, pulang nggak. Saya bilang kayak begini. Saya pikir padahal kalau di gereja semua mahasiswa praktek STT itu kayak malaikat. Tapi setelah saya masuk ke kampus, mana malaikatnya? Saya cari-cari.
Ada. Semua nggak ada yang peduli ya. Di sini bagus ya karena kita asrama. Hidup penuh dengan apa hal-hal yang tidak sesuai. Istri rektor saya, aduh galaknya minta ampun dan saya orang Jawa main hati gitu ya. Tiap hari diteriakin, di rumah saya nggak suka orang teriak. Sampai sekarang pun saya nggak suka teriak gitu ya. Tapi dikasih istri orang sono yang suka teriak juga. Saya nggak suka ya. Teriakin gitu ya. Kita ada piket juga sama, piket yang aku ngepel di kelas gitu ya. Istri rektor saya itu telitinya minta ampun. Kalau lagi bersih-bersih sapu, saya pernah juga bergereja di sana tapi nggak praktek di sana. Saya bilang nggak bisa saya praktek di sini, nggak berkembang, cuma sakit hati saya bilang. Kalau nyapu, ngepel, nggak bersih dia ini, dia panggil saya. Mana? Sini. Oh, ya Bu, saya datang. Ini ngepelnya gimana ini? Ada lagi. Ibu Marmi masih baik. Ya. Tapi saya dipertemukan orang-orang yang membentuk saya. Sekarang orang perlakukan saya apa santai saya. Saya sudah kebal. Kenapa? Karena ini kita dikuatkan melalui proses. Kita di sini diproses. Amin. Makan Indomie satu kuahnya banyak karena saya ngontrak dengan 4 orang. Ada Pak Rahmadi, Ibu Marmi kenal itu teman kita ngontrak satu rumah petak itu di pinggir sungai Pesanggerahan. Ya, teman kita itu siapa? Tukang sayur, tukang es dungdung. Ya, kalau malam kita ngetik, tak tuk tak tuk tak tuk. Mereka tanya, ngapain sih kalian kalau malam? Ya, mesin ketik itu, apalagi kalau sudah tintanya habis, itu ancang-ancangnya dari sini ngetiknya, tok. Supaya apa? Kelihatan. Nggak punya duit untuk beli tinta ya Bu Marmi ya. Susah hidupnya ya. Kenyataan hidup tidak sesuai. Ya. Kenyataan hidup tidak sesuai di kampus, tidak seperti apa harapan. Tetapi disitulah sebenarnya kita sedang Tuhan proses untuk naik tingkat. Amin. Jadi bersyukurlah. Saya itu di Jakarta waktu saya mahasiswa ketemu orang-orang yang justru tidak pernah saya pikirkan akan ketemu. Saya ketemu dengan satu pengusaha. Ya, dia kena jantung waktu itu. Terus dia menyerahkan hidupnya jadi hamba Tuhan. Dia bos loh di kantor. Tapi ketika dia melayani, dia jadi sopir. Ketika dia melayani, dia mau ngepel. Di rumah, dia nggak kerjakan apa-apa. Mobilnya 3 ya pada zaman itu. Dia bos besar. Ya, istrinya pun nggak kerjakan apa-apa. Tetapi kalau di gereja, istrinya bersihin toilet. Istrinya loh. Padahal kemana-mana mereka ada pembantu, ada sopir, ada semuanya. Saya belajar sama mereka. Inilah, saya ketemu orang kayak begitu. Saya juga ketemu orang yang kalau kita terlambat 1 menit, jangan harap kamu masih ketemu orang itu udah gak ada. Ya. Orang itu saklek. Pokoknya hamba Tuhan kalau terlambat 1 menit apapun alasannya, kamu memang bukan hamba Tuhan yang layak. Jadi saya kalau ketemu dia harus lebih awal. Dan itu yang mendorong saya berubah. Kita akan dipaksa ketemu dengan keadaan saya masuk STT. Waktu itu saya dipaksa untuk akhirnya saya memahami dan saya berubah. Ini yang 6 orang ini nanti berubah. Amin. Nangis-nangis dulu. Saya juga nangis-nangis. Ya, tapi dalam hati. Malu dong gitu kan. 3 bulan bergumul. Selesai 4 tahun. Amin. Kenapa? Karena kita mau dibentuk untuk kapasitas dan kualitas kita naik yang selanjutnya. Udah jam berapa ini? 12.13 ya. Masih kuat ya? Masih lama ini masalahnya ya. Ikutilah teladan. Di situ siapa? Yosua suruh ngikuti teladan siapa? Seniornya Musa. Dan jadilah teladan. Semester paling tinggi. Engkau harus jadi teladan bagi yang paling bawah dan menengah. Yang menengah pun harus jadi teladan bagi yang atas dan bawah. Yang bawah pun jadi teladan. Semua. Kenapa dunia ini butuh panutan? Butuh apa? Contoh. Butuh apa? Teladan.
Dan ketika kita datang ke sini sebenarnya hari itu kita sudah ditetapkan untuk menjadi contoh dan teladan bagi siapapun yang ketemu Anda. Amin. Siapapun kita yang di sini, Anda sudah ditetapkan. Jadilah panutan bagi banyak orang. Bagi siapa? Kakak tingkat. Bagi siapa? Adik tingkat. Bagi siapa? Siapapun yang ketemu dengan kita, bahkan orang yang memusuhi kita. Amin. Amin. Jadilah panutan. Jadilah teladan walaupun tidak dapat piala, gitu kan? Walaupun tidak dapat hadiah, tapi itu tuntutan dasar minimal memang harus. Musa meninggalkan sesuatu. Anda nanti juga tinggalkan sesuatu ketika Anda meninggalkan kampus ini. Amin. Amin. Ketika Anda pindah gereja, tinggalkan sesuatu sehingga semua yang ada di gereja, bahkan tukang sayur yang kenal Anda, tukang bakso yang kenal Anda, tukang sapu yang kenal Anda, ikut nangis. Amin. Jangan malah ditunggu-tunggu kapan Anda pergi. Ya kan? Yang selanjutnya. Hiduplah dengan komitmen. Di situ katakan apa? Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi lurus. Adam Hawa jatuh karena enggak lurus. Belok dikit-dikit. Belok memang enggak langsung. Biasanya belok dikit-dikit. Kita tahu ketika kita naik pesawat, itu ngandalin apa? Ngandalin apa? Pilot. Ya, navigasi. Ketika disetel beda 1 derajat saja, nyampe nggak? Mau ke Amerika beda 1 derajat. Nyampenya mana? Warung soto. Nyampe. Lurus, jangan belok. Cuma sedikit beloknya. Sedikit pun engkau akan tidak sampai. Harusnya 4 tahun. Anda suka belok 6 tahun. Suka belok 7 tahun. Suka belok nggak selesai. Ini kan udah jelas aturannya. Kemarin Pak Roy udah jelaskan. Nggak boleh apa? Pacaran. Wah itu belok-belok itu mulai. Main mata. Lirik sana, lirik sini. Ya. Ada dosen baru jangan dilirik gitu ya. Nanti main mata lagi. Ada dosen baru cakep amat gitu ya. Harus. Ya lurus. Kita di sini untuk apa? Diperlengkapi lurus. Jangan belok dikit-dikit. Belok dikit-dikit. Nggak nyampe. Lanjut. Yang kedua, bangkit dan bangun dari apa? Yang pertama tadi apa? Untuk apa? Ya, kapasitas dan kualitas diri. Yang kedua, untuk terus semakin bersinergi. Ayat 16. Bersinergi. Kita banyak energi, tapi kalau nggak bersinergi habis. Kita banyak orang kalau nggak bersinergi nggak guna. Betul? Kita harus bersinergi sehingga energi kita kenapa? Maksimal. Amin. Harus bersinergi semuanya. Next, lanjut. Masih bingung apa itu bersinergi? Makanan apa itu ya dari tepung terigu. Artinya ini, hiduplah sepaket dan sepakat sebagai satu tim. Yosua dengan bangsa Israel, dengan imam-imam, dengan semuanya sepakat dan sepaket. Kita di sini sepakat dan sepaket. Baik itu mah, dos, sta, yas, ge. Apa itu? Siapa yang nulis itu? Hah? Apa itu? Bahasa Ibrani, Yunani atau bahasa apa itu? Hah? Bahasa apa? Ayo, Bu Marmi ini bahasa apa, Bu? Yunani, Ibrani? Bu Marmi yang dosen bahasa, makanya saya tanya. Ya, ini bukan bahasa Medan, ini bukan ini ya. Medan pakai bah gitu ya. Apaan itu bah gitu ya. Ini mah itu mahasiswa. Dos itu dosen. Sta itu staf. Yas itu yayasan. Gates itu gereja. Ini semua harus sepakat. Mahasiswa, dosen, staf, yayasan, dan gereja. Amin.
Amin. Harus bersinergi. Jangan jalan-jalan sendiri. Ya, staf jalan sendiri, gereja jalan sendiri, yayasan jalan sendiri. Habis kita tenaganya. Harus bersinergi. Ya, hiduplah saling melengkapi dalam kekompakan. Dosen memperlengkapi, mahasiswa juga saling memperlengkapi, staf memperlengkapi, yayasan saling melengkapi, gereja saling melengkapi. Semua bersinergi, semua bergandengan tangan, alumni juga. Ya, itu kalau mahasiswa harusnya masukin alumni ya, nanti ditambahin ya. Alumni juga penting. Bersinergi. Ya, melengkapi dan saling kompak. Terus berfungsilah yang terakhir. Motor, mobil, bahkan pesawat. Kalau ada yang satu nggak fungsi, kira-kira gimana? Nih, kasih mobil baru nih. Tapi satu aja nggak fungsi. Kamu mau nggak naik? Apa yang nggak fungsi, Pak? Cuma remnya. Mau nggak? Semua normal. Kecuali remnya aja kok nggak apa-apa. Coba aja. Hah? Andas mau? Andas ya. Kamu mau ya? Eh, Cuma aspal kan? Ini berfungsilah. Ketika satu nggak berfungsi, bikin masalah STT. Ketika satu nggak berfungsi, bikin masalah dosen. Ketika satu nggak berfungsi, bikin masalah gereja. Ketika satu nggak berfungsi, bikin masalah yayasan. Betul? Betul? Halo. Makanya lihat diri, aku ini berfungsi nggak di sini? Atau disfungsi, ya kan? Kalau kita nggak berfungsi, masalah, ya kan? Bukan Mas Joko, masalah, beda itu ya, masalah loh. Siapa di sini yang merasa, aduh fungsi saya apa ya? Belum tahu. Wah itu juga masalah itu. Di gereja, tempat pelayanan ngah-ngoh, ya, mau ngapain ya nggak tahu ya. Di kelas ngah-ngoh nggak tahu, semua nggak tahu. Harus aktif, cari tahu apa yang harus saya kerjakan, cari tahu. Makanya sebelum tidur doa, Tuhan tolong supaya saya tahu apa yang besok saya kerjakan. Direncanakan, jangan bangun bingung-bingung tidur lagi ya, nggak tahu apa yang saya kerjakan. Kalau liburan nggak begitu kan? Hidup tanpa perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan, ya kan? Gagal merencanakan. Harus berfungsi semua. Ketika kita satu saja gagal berfungsi, masalah. STT masalah, yayasan masalah, semua masalah. Gitu kan? Sekarang kurikulum OB gitu ya. Bu Marmi pusing setengah mati tiap hari. Ya, gimana ini OB gimana OB? Obeng kita tahu obeng gitu kan. Tapi kita harus mulai. Suka nggak suka itu tuntutan. Kita ngajar anak-anak generasi Z. Mereka nggak suka dengerin orang. Mereka mau didengerin. OB memfasilitasi untuk mereka ngomong. Dosen dengerin. Sebenarnya dosen lebih enak. Saya ngajar di UMN itu cuma 20 menit maksimal. Paling banyak 15 menit. Kasih pengantar, lain sebagainya. Saya duduk, udah ada kelompok, bahas ini. Kamu bahas ini, kamu bahas ini, kamu bahas ini. Ada 6 topik, jadi satu kali pertemuan, ada 6 masalah bisa diselesaikan dan kaya. Ketika saya menyampaikan hanya satu masalah. Tapi ketika ada OB, 6 masalah bisa diselesaikan. Sebenarnya OB itu menguntungkan dosen dan menguntungkan mahasiswa. Kenapa? Dalam satu kali pertemuan banyak hal yang kita dapat. Tapi orang Indonesia itu kan biasanya kalau sesuatu yang baru itu kaget-kaget, suka kaget gitu ya. KKNI aja belum bisa, kita udah OB gitu. Tapi itu tuntutan. Anak-anak sekarang nih, anak-anak sekarang ini nih, yang baru-baru pakai baju putih ini, suruh dengerin 1 jam Watmea 60 kali. Iya kan? Tapi kalau suruh ngomong, udah. Pak Matias mulai bingung, gimana nanti aku ngajarnya? Memang ya, dosen harus berubah Pak. Di UMN itu dosen yang nggak bisa yang berubah, silahkan mundur. Di UMN cepat loh, setiap semester itu ada evaluasi kurikulum. Ya, tahun depan pasti berubah. Ya, yang nggak bisa silahkan minggir. Masih ada
banyak yang ngantri. Artinya apa? Bahwa memang kita harus aktif, semua harus berfungsi supaya akhirnya apa? STT ini, yayasan ini makin apa? Ya, bukan hanya bangkit dan terbangun. Tadi ada pesawat. Next, lanjut. Makin apa? Nih, tuh. Ada Apollo, kita bisa terbang. Semua orang tahu STTPI. Jangan sampai orang tanya STTPI itu apa? Ketika orang dengan STTPI, mereka udah punya image. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Karena kita mulai dari dalam bangkit dan bangun. Amin. Kita harus mulai sekarang bangkit dan bangun. Dosen bangkit dan bangun. Mahasiswa bangkit dan bangun. Alumni bangkit dan bangun. Yayasan bangkit dan bangun. Gereja bangkit dan bangun. Semua. Staf juga bangkit dan bangun. Ya Ibu Orfa ya. Jangan duduk aja. Bangkit dan bangun. Buang kursinya. Kerja sambil berdiri. Oke ya. Itu saya yang pegang helm itu ya. Udah siap itu mau naik, Apollonya naik duluan. Kita ketinggalan gak jadi. Itu asapnya ada. Ketinggalan saya ya. Kalau enggak udah gak di bumi saya ya. Oke. Ya, jadi ada dua. Apa itu yang pertama? Ya bangkit dan bangun. Yang pertama untuk apa? Tingkatkan dan kualitas diri. Siap? Setuju? Deal? Angkat tangan yang deal. Yang tidak deal silahkan angkat kaki. Ngapain dengerin ya kan? Yang kedua, untuk apa? Selalu semakin bersinergi. Kita saling membutuhkan. Kalau temanmu mulai agak aneh-aneh, mulai nggak berfungsi, sadarkan. Sadarkan. Ya kan Yudas pun disadarkan kan, tapi Yudas ngeyel kan nggak mau kan, akhirnya tetap jual Yesus kan. Tuhan nyadarin nggak? Nyadarin. Ini juga harus disadarin. Ketika satu nggak sadar-sadar ya kan, itu akan bikin masalah. Kita nggak jadi terbang. Oke? Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami syukuri ya Tuhan, kami syukuri untuk semester yang baru. Terima kasih. Saya percaya pimpinanmu ada bagi kami di semester yang baru ini. Saya percaya ada penyertaan Tuhan. Dan biarlah saatnya untuk kami di semester baru ini, tahun akademik 2025-2026, untuk kami rise up and build, bangkit dan bangun. Tuhan nolong kami, Tuhan mampukan kami. Biarlah apa yang telah Engkau sampaikan itu bukan hanya mampu kami dengar dengan baik, tapi juga mampu kami hidupi dengan baik. Dan diberkati setiap kami tentu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati katakan, amin. Saya kembalikan.